wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada kesempatan ini, kita akan mencoba menginformasikan soal percakapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis. Iblis berkata kepada Rasulullah Muhammad, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku, tetapi aku datang karena terpaksa." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai iblis?" Iblis berkata, "Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku," kata iblis pada Muhammad, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya," maksudnya kepada Muhammad, "bagaimana tipu muslihat iblis, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam alaihissalam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu." Rasulullah kemudian bertanya, "Jika kamu jujur, hai iblis, beritahukanlah kepadaku siapa orang-orang yang paling kamu benci." Iblis menjawab, "Yang paling aku benci, wahai Muhammad, adalah engkau, Muhammad. Engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci," kata iblis. "Dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Rasulullah kembali bertanya, "Siapa lagi yang kamu benci itu?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah." "Lalu siapa lagi?" kata Rasulullah. Iblis, orang alim dan wara, yaitu yang menjaga diri dari syubhat, lagi penyabar. Rasulullah kembali bertanya, "Lalu siapa lagi ya iblis yang kamu benci itu?" "Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran," kata iblis. "Lalu siapa lagi?" kata Muhammad kepada iblis. Iblis menjawab, "Yaitu orang miskin fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya." Muhammad bertanya kembali, "Lalu kemudian bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Terus lalu siapa lagi yang kamu benci itu?" "Muhammad, hai iblis," kata Muhammad, "orang-orang yang kaya
tapi bersyukur. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa dia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal. Lalu kemudian Rasulullah, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis berkata, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah bertanya, kenapa wahai iblis gemetar ketika melihat umatku sholat? Iblis menjawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, kata iblis, maka Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Rasulullah kembali bertanya, jika mereka puasa, hai Jibril? Jibril menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka. Rasulullah kembali bertanya, jika mereka menunaikan haji, hai Iblis? Iblis berkata, saya menjadi gila. Rasulullah bertanya kembali, bagaimana jika mereka membaca Al-Quran? Iblis menjawab, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Rasulullah kembali bertanya, jika mereka mengeluarkan zakat, hai Iblis? Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji, kapak, dan memotong buku menjadi dua, kata Iblis. Rasulullah kembali bertanya, mengapa begitu wahai Iblis? Iblis menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, ya Rasulullah, menjadikan orang-orang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan keempat, ya Rasulullah, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Lalu Muhammad SAW bertanya lagi kepada Iblis, Iblis, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Kata Iblis, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin Abu Bakar itu dia akan menaatiku pada zaman Islam? Rasulullah bertanya lagi, kalau begitu, hai Iblis, bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Iblis menjawab, demi Tuhan ya Rasulullah, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya. Lalu kemudian, hai Iblis, bagaimana pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Itulah percakapan singkat antara Iblis dan Rasulullah, dan semoga saja dari hasil percakapan itu kita tahu bahwa siapa kita sebenarnya, siapa musuh kita, dan siapa teman kita. Dan ini banyak mengandung ibrah di dalamnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.